Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Erika-chan. Halo guys, jadi di video kali ini aku mau cerita-cerita tentang sebuah cerita asik tentang, jadi beberapa bulan terakhir itu aku sering banget nerima DM atau komen kayak, Erika kok sering banget ke Filipina? Erika ngapain udah ke Filipina 2 kali? Gitu kan. Dan setiap kali aku menerima komen seperti itu, aku selalu jawab, pokoknya aku bakal cerita kalau saatnya sudah tiba gitu. Dan sekarang akhirnya aku bisa menceritakan semua hal yang terjadi di Filipina. Oke, jadi seperti yang sudah kalian mungkin lihat di sosial media aku, atau mungkin ada juga di thumbnail. Jadi guys, aku punya berita bahwa teman aku bernama Wanaka Mirai menjadi member MNL48. Kaget gak guys? Kaget kan? Nah, jadi itu dia alasannya kenapa aku udah ke Filipina 2 kali. Itu sebenarnya adalah buat nemenin Mirai audisi di sana. Akhirnya terjawab juga. Nah, jadi video kali ini aku mau cerita dari awal gimana kok Mirai bisa daftar jadi member MNL48, terus gimana, apa sih yang terjadi selama ini gitu ya. Nah, aku mau cerita dari paling awal. Jadi, Mirai itu teman aku yang sering muncul di sosmed ya, ini namanya Mirai. Dan dia itu emang dari dulu kepengen banget jadi idol. Dia tuh udah ikut audisi banyak banget guys, dan dia juga pernah ikut audisi AKB48 di Jepang, tapi sayangnya nggak keterima. Dan dia tuh bener-bener cinta idol, terutama 48 Group. Jadi dia tuh udah bener-bener ngikutin 48 Group dari lama, bahkan kayak semua lagu teater tuh dia tahu guys. Bukan sekedar fans yang tahu lagu-lagu terkenal doang, enggak, dia tuh tahu banyak banget, semua lagu teater dia tahu. Biasanya kan orang nggak tahu ya, makanya aku tuh kaget kayak wow, benar-benar woti banget gitu. Nah, terus dia udah ngikutin beberapa kali audisi, tapi nggak pernah, belum beruntung gitu ya. Dan sampai saatnya sekarang dia udah umurnya tuh kayak udah melewati batas ikut audisi di Jepang gitu. Karena kebanyakan audisi idol itu kan maksimal kayak 18, 19, 20 gitu. Dan jadi dia tuh kayak udah bukan menyerah sih, tapi kayak ya udah nggak ada kesempatan lagi gitu. Dan aku ngelihat itu tuh kayak merasa sayang banget, nih anak benar-benar pengen banget jadi idol, tapi gara-gara usia jadi nggak bisa ikut lagi. Padahal pengetahuan dia tentang idol tuh luas banget gitu loh, sayang banget gitu kan. Nah, terus sampai saatnya bulan Juni tahun ini itu aku punya teman namanya Mikia. Nih Mikia, tau lah ya. Nah, si Mikia ini tuh pindah ke Filipina bulan Juni tahun ini. Kebetulan juga di saat itu, bulan Juni itu, aku lagi scroll IG nih. Terus, lewat tuh akun AKB48, dan mereka mengumumkan bahwa bakal rilis single bernama Oh My Pumpkin, dimana lagu itu bakal dirilis di semua sister group 48 di luar negeri juga. Dan juga bakal ada 1 orang perwakilan dari tiap 48 overseas group gitu. Makanya itu ada Kak Gracia kan dari JKT48. Terus juga ada dari member BNK, dari MNL gitu. Nah, terus aku tuh lihat itu kayak, oh iya, 48 group di luar negeri tuh sekarang kayak gimana ya kabarnya? Kayak kepo aja gitu. Kebetulan Mikia kan ke Filipina. Terus aku cari tahu nih MNL48 dari Manila itu kayak gimana ya di Filipina gitu kan. Kebetulan karena lewat aja tuh di IG. Terus aku cari di Google, aku buka website, ternyata mereka lagi buka audisi buat generasi 5. Terus aku iseng-iseng nih baca syarat-syarat audisinya. Terus pas aku baca, aku kaget karena itu beda banget sama syarat-syarat audisi di Jepang juga di Indonesia. Yang paling pertama bikin aku kaget itu mereka nggak ada batasan umur guys sekarang. Nah, ini masih ada di official website-nya. Mereka bilang kalau syarat-syarat buat jadi member MNL48 generasi 5 ini, yang pertama, perempuan di atas umur 18 ke atas gitu. Jadi mereka tuh nggak ada batas maksimal, tapi adanya batas minimal. Wow, interesting banget. Jadi di bawah 18 malah nggak bisa ikut. Kalau JKT tuh kebalik deh. Dulu aku maksimal 18. Dan kalau minimal tuh kayak 13, 14 tuh udah bisa daftar gitu. Makanya aku kaget, hah, nggak ada batas umur, aku juga bisa ikut dong gitu.
tapi aku nggak ikut sih guys. Terus at least ada campuran darah selain Filipina. Jadi kayak mereka open banget buat yang punya campuran darah luar negeri, Jepang, Indonesia, atau manapun. Kayaknya mereka tuh pengen jadi grup yang global gitu kali ya. Makanya, oh berarti nggak perlu orang Filipina ya gitu. Berarti orang Jepang juga bisa ikut. Terus aku lihat lagi, over 1 year of living abroad. Pernah tinggal di luar negeri lebih dari 1 tahun. Hah? Berarti kayak kita nih yang tinggal di Jepang, itu termasuk poin plus dong. Terus juga ada proficiency in language, bisa bicara bahasa selain bahasa Inggris atau Tagalog. Tagalog tuh bahasa Filipina ya. Jadi kayak kalau kita bisa bicara bahasa Jepang, kita bisa bicara bahasa Indonesia, itu juga poin plus. Bentar. Ini syaratnya kok kayak memenuhi sekali ya. Bukan aku ya, Mirai. Terus aku juga lihat nih, graduate from a university overseas. Lulus universitas luar negeri. Mereka malah pengen yang udah lulus kuliah, guys. Hah? Umur 22, 23 dong kalau lulus kuliah kan. Kalau di JKT kan orang biasanya kalau udah lulus kuliah, lulus JKT juga gitu kan. Ada yang kayak gitu. Ini malah lulus kuliah baru diajak masuk ke grup. Hah? Terus aku ingat-ingat lagi. Kayaknya umur di atas 18, bisa nyanyi, bisa nari, pernah tinggal di luar negeri, bisa bahasa lain selain Inggris, Tagalog, Indonesia, Jepang termasuk kan. Terus udah lulus kuliah. Mirai memenuhi banget gitu. Aku langsung chat Mirai malam itu juga. Aku langsung chat, Mirai lihat deh ini ada audisi MNL48. Kamu nggak mau daftar? Ini syaratnya beda banget sama syarat idol yang lain gitu. Aku langsung chat, terus dia juga kaget. Terus akhirnya dia langsung daftar dong. Aku paksa sih, gak, kamu harus daftar. Ini tuh kayak istilahnya udah kayak panggilan dari MNL gak sih buat Mirai, karena secocok itu syaratnya gitu. Karena dia selama ini kan pernah daftar audisi grup yang lain juga, tapi grup yang benar-benar dia cinta itu 48 Group. 48, jadi dia tuh pengen banget bawain lagu 48, perform lagu 48 gitu. Dan itu bulan Juni ya, aku chat dia bulan Juni tanggal 2. Dan itu deadline-nya tuh sampai tanggal 10 Juni, jadi kayak masih ya ada seminggu lah buat dia nyiapin formulir gitu. Gila, pas banget gak sih timingnya? Kebetulan Mikia ke Filipina, kebetulan ada Oh My Pumpkin yang bikin aku kepo tentang 48 Group di luar, terus kebetulan Mirai juga lagi, emang dia dari dulu pengen banget jadi idol, dan syaratnya secocok itu tuh udah menurut aku kayak destiny banget gitu. Asik destiny. Nah begitu, dan akhirnya dia daftar terus akhirnya dipanggil lah buat audisi ke sana. Dia lolos tahap formulir, alhamdulillah ya. Awal-awal kan udah kayak deg-degan banget, ini kok nggak dapet email, tapi akhirnya dia dapet email tuh 1 minggu setelah dia daftar. Dan audisinya di Filipina bulan Juli. Maka dari itu aku bulan Juli ke Filipina dan nemenin Mirai. Nah tapi itu tanggal audisinya itu tuh pas banget sama tanggal yang harusnya aku, Mirai sama Marisa tuh udah janjian pengen pengen girls trip gitu di Jepang. Jadi kita emang udah ngosongin tanggal itu. Pas banget gak sih? Kita udah kebetulan banget ngosongin tanggal segitu buat jalan-jalan. Ternyata audisinya pas itu. Jadi ya udah akhirnya kita ganti ya, rencana mau jalan-jalan di Jepang kita ganti ke jalan-jalan di Filipina. Makanya si Marisa juga ikut ke Filipina. Dan untungnya di Filipina juga ada Mikia yang menjemput kita sampai bandara, yang mau nemenin kita kemana-mana, karena takut kan kita di negara orang pertama kali, nggak tahu harus gimana. Ada Mikia juga di sana, jadi kita aman, dilindungin oleh cowok berbadan besar gitu. Nah jadi pas audisi nih, aku ada fotonya nih pas bulan Juli. Nih, ini pas dia audisi, kayak udah hamin 30 menit dia audisi kayaknya. Ini aku ikut sampai tempat audisinya, terus aku foto buat kenang-kenangan, nyemangatin Mirai. Tuh. Lucu banget gak sih? Terus abis itu, ini tahap ini kan, interview pertama kan. Terus abis itu kita pulang ke Jepang, dapatlah email dipanggil lagi buat audisi tahap ke-2 interview. Nah itu di bulan Agustus. Nah makanya pas Agustus aku ikut lagi buat nemenin Mirai.
Nih aku ada fotonya nih. Tau gak sih ini lucu banget ceritanya pas bulan Agustus. Jadi kan ini audisi terakhir ya buat MNL48 Fifth Generation. Jadi bakal diumumin di hari itu ternyata. Dan aku nganterin dia pagi-pagi kan sama Mikia ke tempat audisi. Ini ada fotonya nih. Nih Mirai audisi. Dia pakai kaos putih sama jeans. Nah, jadi kita nganterin dia pagi-pagi. Abis itu karena audisinya bakal sampai sore, jadi aku sama Mikia nunggu sambil main bouldering. Sebelum main bouldering kita makan di warteg Filipin. Dan sorenya pas Mirai udah bilang udah selesai minta dijemput, aku keracunan makanan. Jadi pas ketemu itu aku dalam kondisi muntah-muntah, gak bisa jalan, lemes banget. Dan Mirai juga abis ketemu tuh dia nggak bilang apa-apa tentang audisi dia. Jadi dia pas minta jemput juga cuma bilang, aku udah selesai, jemput dong gitu. Jadi aku sama Mikia udah kayak, waduh kok Mirai cuma bilang minta jemput ya. Harusnya kalau dia lolos kan dia bakal bilang, ya aku keterima gitu. Tapi nggak ada ngomong apa-apa. Terus aku sama Mikia udah kayak, wah berarti ini nggak lolos deh kayaknya gitu. Terus aku sama Mikia udah kayak nyiapin kata-kata, ini aku harus ngomong apa ya ketemu Mirai? Apakah aku harus memeluk dia atau aku harus bilang apa ya gitu. Terus Mikia juga bingung tuh, dia udah merangkai kata-kata biar menghibur Mirai gitu kan. Terus tapi pas ketemu akunya malah dalam kondisi yang nggak bisa ngomong. Jadi ketemu Mirai dia juga belum bilang apa-apa tentang hasilnya dia sampai aku tiduran di kafe. Kalau kalian pernah lihat fotonya. Nah tapi pas itu aku bilang ke Mirai, gimana hasil audisi kamu gitu. Dan di situ akhirnya dia bilang dia keterima. Pas itu aku nangis kejer banget guys. Ini kalian harus lihat, ini ada video aku pas lagi terharu mendengar kabar dia lolos audisi. Tadi写真動画未来おめでとう未来おめでとうこんな状態で俺リアクション取っときゃよかったね。でも失敗だったらさそうやな、まずいよ。やばい。さっき言ってたやん、なんかどっちやろう、逆に冷静すぎて受かって嬉しすぎて一周回ったんちゃうんって。Gitu. Aku nangis sama megang kantong plastik hitam buat muntah. Aduh, kocak banget. Pas itu aku benar-benar terharu banget sih, seneng banget, gak nyangka karena aku udah kira dia nggak lolos. Terus abis itu kan kondisi aku makin memburuk ya. Akhirnya aku ke rumah sakit kan, di infus. Nah pas itu kita bikin juga video kenangan kayak gini. 後で送るこれ。おめでとう。 Congratulations Mirai, おめでとう。はい、この手見して。大丈夫。 Erika, Kasih Elisa. banget Erika. Kasihan banget. Diam aja. Gue Mau diktat. kauして。Gitu guys. Kan dia dapat kertas kan, congratulations kamu keterima sebagai member Fifth Generation gitu. Terus kita foto pakai kertas itu sambil aku diinfus. Ngakak banget. Tapi ini beneran jadi cerita yang gak akan terlupakan sih, karena seberjuang itu Mirai 2 kali ke Filipina, dan aku juga berjuang nemenin dia guys. Seneng banget, aku bener-bener terharu. Oh iya, terus tau gak sih, Mirai itu pas audisi itu kan wajib nyanyi lagu MNL48. Dia tuh ngafalin bahasa Tagalog guys, dan dia ngafalin bener-bener perfect banget. Sampai kok bisa gitu, kayak aku pun nggak ngerti. Sampai aku tuh ngecek kan sambil baca lirik dia, kan aku yang nemenin dia latihan ya buat audisi. Terus dia nyanyi, aku baca lirik tuh bener-bener semua gitu, perfect gitu. Wow, keren banget sih ini anak, niatnya nggak main-main gitu, keren. Kayak nggak nyangka kalau ternyata memulai karir idol itu sebenarnya nggak perlu kita di usia 18-19 ya, mau di usia berapapun. Kalau misalnya kita masih punya niat dan kita masih punya semangat yang kuat untuk mengejar impian tuh, pasti impian akan datang gitu, pasti akan terkabul gitu. Jadi gitu guys ceritanya. Kayaknya di antara beberapa dari kalian tuh udah ada yang menebak-nebak juga sih, aku lihat-lihat.
kayak oh Mirai ikut audisi ya di sana gitu. Aku pernah baca ada yang DM kayak gitu, tapi aku diemin aja. Tapi begitulah. Dan sekarang Mirai lagi berangkat ke Filipina karena tanggal 11 Oktober ini dia bakal tampil di stage di konser MNL48 dan di sana bakal diumumin sebagai member baru 5th generation MNL48. Gitu guys. Wah, kayaknya kedepannya aku bakal sering main ke Filipina buat ketemu sama Mirai. Aku mau nonton performance-nya dia. Aku mau jadi woti nomor satunya, mau ngoshiin Mirai. Jadi teman-teman juga, ayo kita dukung Mirai sama-sama ya. Aku gak sabar kedepannya aku bakal ngikutin perjalanan karirnya Mirai sebagai idol. Pokoknya kalau ada kesempatan nonton perform dia, aku pengen banget nonton. Seneng banget juga ya, sebagai ex-member 48 juga ya. Kayak sekarang sahabat aku yang menjadi idol di 48 Group gitu. Gitu guys, jadi apakah video ini sudah menjawab pertanyaan kalian tentang kenapa Erika sering banget ke Filipina? Inilah alasannya. Sekarang udah nggak kepo kan? Udah tahu ya? Oke, jadi buat teman-teman semua, aku minta dukungan dari kalian buat mendukung sahabat aku, Wanaka Mirai di MNL48. Mari kita dukung sama-sama dan semoga dia sukses mengejar karirnya sebagai idol di sana, dan semoga video ini juga bisa menginspirasi kalian yang sedang mengejar mimpi. Walaupun merasa impian itu gak bisa dicapai, tapi kalau kita punya niat, punya semangat, dan kita percaya sama diri sendiri, itu impian apapun pasti bisa terkabul. Oke guys, semangat ya buat kita semua yang sedang mengejar mimpi. Oke, kalau begitu terima kasih sudah nonton sampai terakhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa ngikutin sosial media aku dan juga Mirai. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.